Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya, tidak ada apapun di sana. Cempe yang kemarin lenyap begitu saja. Hamil tua, lalu anak kambing. Firasatku kok jelek ya, kata Mbok Sartem. Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Ceritakan, bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing?" Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi. Namun ia tahu, Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita. Namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe saja. Diberitahulah bila cempe itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari. Hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu oleh Mbok Sartem dan Safi. Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Safi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan, ia mendengar suara kambing mengembik. Anehnya, dia tidak melihat satu kambing pun di sana-sini. Hal itu membuat Safi sedikit merinding. Safi sudah mempersiapkan semua untuk kelahiran anak kelima Pak Wanto, dibantu Mbok Sartem. Bu Robiah sudah berbaring. Tepat ketika baju Bu Robiah diangkat oleh Mbak Safi, maka saat itulah Mbak Safi tidak bisa bicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan menurut Safi, ini kali pertama ia melihat hal seperti ini. Namun, bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Dulu, Safi pernah diceritakan oleh buyut beliau. Salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wungku ireng. Apa itu wungku ireng? Wungku ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusupkan anaknya di roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Safi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam. Namun, tangan dan badan mereka gemetar. Sebegitu hebatnya, sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto? Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang ia miliki. Namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak laki-laki. Jadi, salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah anak lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur, dan kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil, menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi, namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri, bertanduk, dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar.
manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik. Sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga, yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun. Di desa-desa Jawa Timur, memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberi selamat. Namun tidak pada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi, berubah menjadi suara kambing mengembik. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbah Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya, Bu Robiah lemas, dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto. Mbah Safi dan Mbok Sartem menatapnya nanar penuh simpati, karena mereka menatap ke satu titik, di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam. Besarnya tidak lebih dari tangan. Besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja, bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput hitam, dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam, dan hidungnya pesek, dengan bibir panjang setelinga. Di kepalanya ada tanduk kecil, dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti, sampai Mbok Sartem mengatakannya. Anakmu sudah meninggal toh. Saat dia memilih mengaji, manakala 3 adiknya bermain jublak-jublak suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya. Tiba-tiba, perasaan Sadia mendadak menjadi tidak enak. Dan saat itu juga, ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran, Sadia mengintip dari kamar. Hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya, ketika adiknya masih di sana, berdiri memutar. Namun, anehnya, mereka hanya diam, seolah-olah bagai patung tak bergerak bingung. Sadia keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dik, kalian ngapain diam-diaman di sana? Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sadia, di mana hari mulai petang. Sadia hanya ingat, saat itu, tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sadia ke arah adik-adiknya. Namun, belum beberapa meter, Sadia dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya dari tadi memperhatikan yang luput oleh mata Sadia. Kini menjadi fokusnya.